Ini mulai nih. Dari suaramu, Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan Waalaikumsalam syukur kita panjatkan warahmatullahi kepada wabarakatuh. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkat dan karunia-Nya saya dapat menjelaskan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap kemampuan public speaking siswa SMA sederajat. Sebelum lanjut ke inti, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Andini Saputri Wongloan dengan NIM A1Q120002. Baiklah, kita langsung lanjut ke inti. Materi yang pertama yaitu pengertian percaya diri. Percaya diri berasal dari bahasa Inggris yakni self-confidence, yaitu berarti percaya kepada kemampuan, kekuatan, serta penilaian kepada diri sendiri. Percayaan diri ini adalah sikap positif yang dimiliki oleh seorang individu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang sedang dihadapinya. Slide selanjutnya. Mengapa kepercayaan diri itu penting? Nah, kepercayaan diri itu penting karena jika seseorang tidak memiliki rasa percaya diri, orang tersebut akan hanya berdiri di tempat saja dan tak akan pernah maju serta berpotensi terisolasi dari kehidupan sosialnya. Selanjutnya ini adalah yang kedua, yaitu pengertian public speaking. Public speaking adalah komunikasi yang bertugas memberikan informasi kepada khalayak umum dalam lingkup kelompok yang lebih besar, oleh Mulasi dan Devi tahun 2020 halaman 5, yang di dalamnya terdiri dari pembicara, pesan, medium, audiens, umpan balik, gangguan, serta situasi sebagai unsur-unsurnya. Materi yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Faktor yang pertama yaitu bentuk fisik. Bentuk fisik atau tubuh yang bagus atau proporsional akan membuat seseorang lebih percaya diri karena terlihat baik oleh orang lain. Yang kedua yaitu bentuk wajah. Daya tarik seseorang tergantung pada wajah. Salah satu yang membuat orang percaya diri adalah wajah, karena jika kita good looking, maka kita akan lebih dihargai oleh orang lain, dan tentu saja itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Lalu yang ketiga itu status ekonomi. Status ekonomi yang menengah lemah ke bawah akan membuat seorang menjadi terpuruk sehingga mengurangi kepercayaan dirinya. Lalu yang keempat, pendidikan dan kemampuannya. Menurut Syekh Akram Misbah Usman tahun 2006 halaman 23, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang akan memberikan kepercayaan diri kepada seseorang. Kelima, penyesuaian diri. Kemampuan orang yang kurang supel atau kurang fleksibel dalam bergaul dapat berpengaruh kepada kepercayaan diri seseorang. Yang keenam, kebiasaan gugup. Kebiasaan gugup tentunya akan mengurangi kepercayaan diri seseorang. Yang ketujuh atau terakhir adalah keluarga. Anak yang dari broken home itu biasanya akan mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan public speaking siswa SMA sederajat. Nah, kepercayaan diri ini merupakan suatu aspek penting yang sangat mempengaruhi kemampuan public speaking seseorang, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari tindakan awal, yaitu tindak sosial seperti mengutarakan perasaan, berbagi cerita, dan pengalaman, sehingga untuk menghubungkan diri sendiri dengan orang lain, kita memerlukan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, setiap manusia dituntut untuk terampil dalam berkomunikasi, terampil menyatakan pikiran, gagasan, ide, maupun perasaan. Tanpa kita sadari, siswa memerlukan kemampuan public speaking ini di setiap harinya oleh Sujitna 2017 halaman 1. Nah, dan untuk mempunyai kemampuan public speaking tersebut, kita harus terlebih dahulu memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya,
Maka dari itu, ayo kita bangun kepercayaan diri kita agar kemampuan public speaking semakin meningkat. Untuk materi yang terakhir, slide selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Nah, kalau kita apa adanya dari awal kepada teman-teman kita, dan teman-teman kita mengenal kita seperti ini, dan menerima kita apa adanya, maka kita akan lebih percaya diri. Kedua, kita bersikap optimis dan positif. Yang ketiga, kita sering berlatih dan membaca, karena itu akan memperluas kosakata dan pengetahuan kita. Yang keempat, tidak putus asa dalam mengalami kegagalan, karena kegagalan adalah hal yang biasa untuk kita. Namun yang jadi tidak biasa adalah kalau kita tidak mampu bangkit. Nah, kita itu harus bangkit agar kita bisa percaya diri. Yang kelima, menerima masukan yang baik. Yang keenam, mendengarkan orang yang berbicara dengan baik. Yang ketujuh, berani tampil dimanapun ketika ada kesempatan. Yang ke-8, objektif menilai diri sendiri. Yang ke-9, yang terakhir adalah berhenti membandingkan diri sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau izin bertanya. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan saya di sini. Jadi kan habis dijelaskan kalau langkah-langkah percaya diri itu ada yang kamu sebutkan itu mendengarkan orang yang berbicara dengan baik. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa mendengarkan orang yang berbicara itu bisa membangun rasa percaya diri? Terima kasih. Baik, kan salah satu langkah-langkahnya dia itu mendengarkan orang lain yang berbicara. Nah, mengapa itu menjadi salah satu langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri? Nah, karena saat kita mendengarkan seseorang yang bicara, kita akan apa saja yang dibahas oleh dia akan kita dengarkan. Nah, otomatis kosakata atau pengetahuan yang baru yang dia berikan yang orang yang menjelaskan ini kepada kita bisa mendengarkannya, sehingga apa yang pengetahuan yang orang lain ketahui itu bisa tertransfer ke diri kita, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, kalau pengetahuan kita semakin bertambah, otomatis ke depannya kita akan lebih percaya diri lagi pada kemampuan diri kita sendiri, karena pengetahuan kita itu cukup. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut Isni? Apakah bisa diterima? Oh ya, baik. Terima kasih jawabannya. Saya terima. Mungkin ada lagi satu pertanyaan yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Pertanyaan saya, mengapa kita harus terlebih dahulu menumbuhkan kepercayaan diri untuk bisa memilih kemampuan public speaking yang baik? Terima kasih. Nah, jadi sebelum untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu kita biasanya itu harus lebih dahulu untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kita bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Mengapa demikian? Karena kemampuan public speaking yang baik itu adalah di mana kita itu mampu berani tampil pede dengan menggunakan keterampilan maupun kemampuan yang ada pada diri kita di depan umum, khalayak umum, tanpa harus adanya rasa gugup, ketakutan, apalagi ketakutan yang tidak beralasan. Nah, kalau kita sudah memiliki kepercayaan diri itu, maka kita akan memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah sebabnya kita terlebih dahulu harus memiliki kepercayaan diri agar memiliki kemampuan public speaking yang baik.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.